Kembali lagi di Suara Rabuan, Suara Perubahan. Iya, kita juga ditonton dari beberapa titik di Indonesia melalui Zoom nih. Kita mau sapa dulu. Halo semua. Halo teman-teman semuanya. Ada di sini. Oh, tidak ada. Kami tidak bisa lihat, tapi pokoknya teman-teman insya Allah bisa lihat ya. Walaupun kita tidak saling melihat, tapi kita tidak melihat, tapi teman-teman bisa melihat kami gitulah. Iya. Nah, biar makin terbukti kalau pasangan Amin beneran dengerin anak muda. Kita langsung saja nih undang anak muda yang satu lagi ya, yaitu tim penyusun visi misi Amin. Ada Mbak Afra Izzati Kamili. Silakan Mbak Mili. Halo Mbak Mili. Halo, oke. Mbak Cintanya nggak ikut ya? Aduh. Cinta lawas banget, saya ketahuan. Nah, sekarang kita mau dengerin lagi ya? Curcol-curcolan ya. Betul. Siapa nih sekarang yang mau curcol lagi? Silahkan. Oke Mas, boleh? Mana itu Mas tadi? Oh sorry. Saya ya, Ya, sekali-sekali sorry. nih. Oke. Perkenalkan saya Sofwan, saya adalah satu di antara banyak anak muda yang insya Allah Gen Z beneran ya Bang ya. Yang kita merasa bahwa seharusnya kebijakan publik didahulukan dalam pengambilan kebijakan gitu. Dan kami mendapatkan tempat di tim substansi Amin untuk bisa menjawab keresahan kami. Dan di tim substansi Amin, Gen Z itu diposisikan setara Bang Mbak. Bahkan ketika ada forum, saya gambarkan, dan ada Caimin maupun ada Pak Aniesnya, itu kami diposisikan sama seperti generasi-generasi lainnya gitu. Dan saya rasa kesetaraan ini, pendekatan yang setara ini tidak hanya dirasakan oleh kami, tapi juga oleh jutaan Gen Z di seluruh Indonesia. Dan kita bisa bilang gitu loh, Gen Z itu Bang, Z-nya itu sejujurnya kita nggak bisa dibohongin gitu. Kita bisa membedakan mana capres yang menjadikan Gen Z sebagai subjek dan mana capres yang menjadikan Gen Z sebagai objek atau sekedar komoditas politik karena jumlahnya banyak gitu. Kita bisa lihat Amin tiap hari ke daerah membuka diskusi bersama anak muda, dan kita bisa lihat mana capres yang hanya menyajikan gimmick atau kalau sekarang mungkin buzzwords yang kayaknya Gen Z banget ya. Kripto Bang ya, 4.0 dan seterusnya, padahal kita tahu mana yang peduli dan mana yang tidak gitu. Terakhir ya, saya kasih contoh mana capres yang betul-betul peduli terhadap isu Gen Z. Satu, soal lingkungan misalnya. Pada November 2023, Walhi mengundang ketiga capres dan ternyata hanya 01 yang hadir ketika itu. Yang kedua misalkan, transportasi publik itu betul-betul Gen Z ya. Ketika itu masyarakat transportasi Indonesia mengundang ketiga capres dan lagi-lagi hanya 01 yang datang tanpa diwakili. Dan yang ketiga, terakhir dari sekian banyak, misalkan soal isu perumahan murah, kan kita perlu ya rumah murah ya. Di antara ketiga capres hanya sekali lagi 01 yang hadir tanpa diwakili. Nah kalau dari situ menurut saya ya anak muda ya Amin dulu aja lah kalau kurang lebih kayak gitu Mbak. Bang, terima kasih. Oke, lanjut kalau gitu. Nah sebelum kita lanjut nanti mendengarkan curhatan dari Gen Z ini. Nah Mbak Mili, saya tuh mau tanya, tadi bilang bahwa Gen Z itu Amin adalah yang paling peduli dengan masalah-masalah Gen Z dan segala macam. Kira-kira Mbak Mili sebagai yang anak muda yang menyusun visi misinya juga untuk Gen Z dan segala macam, ada tidak visi misi yang itu betul-betul Gen Z perlukan, yang kemudian ada istilahnya kan FOMO ya biasanya kan, yang ada indikasi FOMO-nya, yang misalkan kayak ini visi misinya ini kalau Gen Z tidak pilih kayaknya, gitu ya? Kayaknya saya jadi harus ikut arus ya, harus ikut tren gitu. Jadi ada vibes itunya, kira-kira ada tidak sih? Ya, FOMO tuh hal yang sangat kita banget gitu ya sebagai Gen Z. Sehari-hari kita ketemu FOMO dari, ya mungkin karena kita agak apatis juga gitu ya. Kadang mager lah nyari tahu apa aja sih yang ada di sekitar kita informasi. Itulah yang salah satu yang menyebabkan kita FOMO gitu ya. Aku mau ngajak di sini teman-teman semua gitu ya sebagai para Gen Z buat look out lebih jauh. Sebenarnya apa sih yang mau ditawarin Amin gitu ya untuk Gen Z ini gitu. Gen Z ini dilihat bukan hanya sekedar komoditas politik mungkin ya, tapi Amin melihat sebagai manusia nih yang kayak lu tuh butuh sesuatu gitu, lu tuh ada keinginan, ada sesuatu yang harus dipenuhi gitu ya. Mungkin ada 5 paket program khusus lah yang kita tawarin buat Gen Z sebenarnya, dari yang sifatnya mungkin sangat serius gitu ya untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari sampai yang program-program yang sifatnya bercanda gitu ya, kayak healing gitu ya, healing gratis di perkotaan gitu. Jadi kita penuhi itu mulai dari biaya hidup, lalu ada juga soal perkuliahan, gimana biar kuliah nih murah gitu, semua orang bisa kuliah, bahkan ada
program-program gimana biar UKT ini bisa murah gitu ya, baik itu yang di universitas besar swasta maupun universitas negeri gitu. Lalu juga ada juga program anti kekerasan dan diskriminasi gitu ya. Mungkin ada sebagian besar di sini perwakilan perempuan-perempuan juga yang sering mengalami kekerasan dan diskriminasi. Itu adalah satu hal yang Amin concern banget gitu terhadap hal itu. Lalu terakhir mungkin tadi ya ada terkait healing gratis. Itu juga salah satu yang kita pengen banget pemuda itu bisa dapat. Biar apa? Biar kita kerja juga enak gitu ya. Kita sebagai generasi yang mungkin sandwich generation harus menanggung orang tua kita, harus menanggung mungkin adik-adik kita gitu. Itu juga bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik dan lebih bahagia lah. Kalau tagline kita tuh ujungnya adalah gimana Gen Z itu bisa tidur nyenyak tanpa cemas kayak gitu. Tapi kalau sebanyak itu ya sebenarnya ya, kalau sebanyak itu harusnya Gen Z itu mikir, wah kalau nggak milih Anies atau nggak milih Amin nggak keren nih. Gitu. Harusnya ya, makanya ini soal literasi sih. Sebenarnya teman-teman sangat bisa mendapatkan ini secara online gitu ya. Kita punya website aminajadulu.com, silahkan dilihat juga. Atau kalau mau lebih jauh lihat kayak fitnah-fitnah apa aja sih yang diserang ke Amin gitu ya. Karena kita hidup di dunia informasi, bisa dicek juga di fitnahlagi.com gitu. Nah terus kemudian tadi masalah healing gratisnya. Healing gratis maksudnya membaguskan kota-kota yang ada kemudian bisa dijadikan tempat healing juga kan? Bukan berarti presiden kasih uang jalan-jalan gratis kan? Bukan, kayak gitu, kan? maksudnya kita tuh healing kadang sederhana ya. Sebagai orang yang kayak kerja dari pagi sampai malam tuh mungkin healing sederhana. Kayak tadi yang sempat disebut Mas Kojak juga gitu ya. Kita mungkin butuh stadion gitu ya. Kita butuh eco park, yang kayak gini-gini kayaknya infrastruktur yang infrastruktur dasar yang gitu ya. Di situ tuh kita bisa berkreasi, kita bisa berkarya gitu sesuai dengan minat kita, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan dan hobi-hobi kita. Artinya kalau mau lari doang nggak perlu ke Senayan gitu. Orang Sawangan ke Senayan buat lari doang. Jadi kan di Sawangan bisa. Jadi bukan bangun jalan tol doang. Bukan bangun IKN doang gitu kan misalnya. Oke, kita lanjut deh. Mungkin ada lagi mungkin yang mau curcol. Silakan. Ini kakak-kakak yang pakai kacamata nih, angkat tangannya tinggi sekali. Mana mic kita? Oh, sudah di situ. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinda, usia 25 tahun. Saya Gen Z yang berprofesi sebagai guru TK. Jadi kalau bicara soal guru itu pasti ujung-ujungnya yang ditawarkan oleh semua paslon adalah kesejahteraan guru dalam bentuk insentif gitu. Gaji, tunjangan, pengangkatan guru honorer gitu. Yang mana memang itu butuh concern. Tapi buat saya pribadi ada hal-hal yang menjadi kegalauan. Saya baru saja gitu ya bersama guru-guru lain mungkin merasakan bak-bikbuknya pindah kurikulum secara cepat gitu dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka gitu. Berarti kita punya kegalauan juga, apakah tradisi ganti pemerintah ganti kurikulum ini akan lanjut gitu ya. Tapi ternyata setelah saya baca visi misi, Amin jelas mengatakan bahwa kurikulumnya tetap gitu, tidak ganti. Kita akan maksimalkan apa yang ada. Karena menurut saya K13 dan Merdeka juga sebenarnya sama aja, mirip-mirip gitu. Kemudian karena saya Gen Z gitu ya, generasi muda yang berprofesi sebagai guru, kadang saya merasa profesi guru tuh gini-gini aja, berangkat, ngajar, pulang gitu. Padahal saya melihat teman-teman saya itu punya banyak sekali kemampuan, baik itu leadership, public speaking, kemudian cara mengajar yang inovatif gitu, yang butuh nih untuk difasilitasi karirnya gitu. Dan alhamdulillah juga ketika saya baca visi misi Amin, di situ dijelaskan bahwa akan ada kesempatan berkarir yang lebih untuk guru seperti itu. Jadi pastinya saya berharap Amin bisa menang, jadi kita bisa tagih bareng-bareng. Amin. Aminin aja dulu ya. Next ke testimoni berikutnya, silahkan boleh dioper mic-nya. Kanona polkadot. Iya. Sorry. Itu polkadot gak sih kalau hitam putih begitu? Betul, polkadot juga Kakak. ya? Halo, selamat malam. Selamat malam Kak. Ya, perkenalkan nama saya Anissa. Di sini saya sebagai aktivis. Pengalaman saya sebagai perempuan tentunya seringkali mendapatkan diskriminasi, terutama dalam menjalani karir. Selama perjalanan saya hidup, tentunya ketika saya menempuh pendidikan banyak sekali obrolan-obrolan dari orang-orang, ngapain sih perempuan harus belajar setinggi-tinggi mungkin? Ngapain sih perempuan harus sekolah sampai S1, S2, mungkin sampai PhD? Yang mana ujung-ujungnya akan menjadi ibu rumah tangga, yang mana nanti ujung-ujungnya akan menjadi bolak-balik dapur, sumur, dan kasur, buat apa gitu. Tapi di sini saya percaya
bahwa ketika seorang perempuan memiliki pendidikan yang tinggi, yang siap akan menjalani kehidupan untuk kedepannya, ketika seorang perempuan tersebut sudah dibekali oleh ilmu, maka akan terciptanya keluarga yang harmonis. Maka seorang ibu itu bisa mendidik anak-anaknya dengan baik gitu. Entah kedepannya akan seperti apa, seorang perempuan itu bisa menentukan jalan pilihnya, jalan hidupnya sendiri gitu. Entah ia akan menjadi seorang ibu rumah tangga atau menjadi wanita karir. Kalau menjadi wanita karir mungkin ia akan menjadi pemimpin di perusahaannya atau di organisasi atau dimanapun ia berada. Tapi yang sering kali kita hadapi saat ini adalah perbatasan gender gitu. Kalau misalkan menjadi seorang ibu rumah tangga, ya udah ibu rumah tangga kerjanya di rumah aja, ngapain gitu ibu rumah tangga memiliki pendidikan yang tinggi gitu. Nah, yang saya senangkan adalah bahwa dari visi misi pasangan calon Amin ini adalah ia akan mengutamakan mengenai kesetaraan gender gitu. Kesetaraan akan pendidikan juga. Baik. Itulah yang saya harapkan mungkin ke depannya pendidikan dan kesetaraan untuk perempuan mungkin akan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima Terima kasih kasih, ya Kakak Anissa. para pemberi testimoni kita. Nanti Ya. masih ada testimoni berikutnya, Ya, dan tapi nanti kita akan jeda minta dulu ya. tanggapan dari Betul. kakak-kakak dua orang yang di sini, Mas Gredi dan Mbak Mili. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.